mal mayyitu ora ana utawi mayit fi qabrihi ing dalem kubure mayit iku illa kal ghariki kejaba kaya wong kang kerem al mughawisi kang jaluk tulung yang tadiru nunggu-nunggu atau ngenti-ngenti sapa mayit dakwatan ing donga talhaku kang nusuli atawa sampai apa dakwahu ing mayit min abihi nyatane saking bapake mayit au akhihi utawa dulure mayit au sadikin utawa kanca lahu maring mayit fa idza lahiqat mongko nalikane nyampe atau nusuli apa dakwahu ing mayit kanat mongko ana apa dakwah iku ahabba luweh den senengi ilahi maring mayit minat dunya tinimbang saking donya wa malan barang-barang fiha kang tetep ing dalem donya wa inna hadayal ahyai satuhune pemberiane pira-pira wong kang urip lil amwati maring pira-pira wong kang sing mati iku addu'a ndongaake wal istighfaru lan jalukake sepuro. Ihya'u Ulumiddin juz 4 pada halaman 475 dan 476. Orang yang meninggal di dalam kuburnya seperti tenggelam atau kerem yang meminta pertolongan, menunggu doa dari ayah, saudara, serta famili lainnya atau keluarganya. Bila mana doa telah sampai maka dia senang daripada dunia seisinya. Bahwasanya pemberian orang yang hidup pada orang yang mati atau orang yang meninggal dunia adalah mendoakan dan memintakan ampun. Saudaraku semua di mana saja berada, kalau sudah meninggal atau orang sudah tiada, sudah tidak bisa apa-apa, sudah tidak bisa menjalankan ibadah lagi sebagaimana di dunia, karena sudah putus kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah yang pertama, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh-solehah yang selalu mendoakannya. Jadi semua orang yang telah tiada yang bisa bersambung atau mengalir adalah satu, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh-solehah yang selalu mendoakan. Beruntunglah bagi hamba atau manusia atau kita semua sebagai orang tua mempunyai anak yang soleh-soleh, yang soleh-solehah. Karena soleh-solehah itu adalah merupakan idaman segala semua orang tua. Tapi perlu diketahui, memproses, mencetak, berusaha menjadikan anak yang soleh-solehah tidak semudah bagaikan membalik telapak tangan. Perlu proses dalam pendidikan, terutama dalam pondasi agama yang kuat, yaitu dalam beberapa ilmu, terutama ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak. Ilmu tauhid adalah yang mempelajari tentang ketuhanan. Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara beribadah. Ilmu akhlak adalah ilmu tentang adab asor, sopan santun atau adab pada sesama dan
ilmu yang lain masih banyak lagi. Ini beruntunglah bagi orang tua yang mempunyai anak soleh-solehah, karena semua sudah putus, termasuk sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini banyak sekali macamnya, termasuk bentuk materi. Misalkan waktu di dunia masih hidup, memberikan jariyah untuk tempat ibadah, masjid, musola, pondok pesantren, TPQ, madrasah diniyah dan sebagainya. Selama materi itu digunakan oleh orang lain maka pahalanya akan selalu mengalir kepada yang bersangkutan. Juga perlu diingat, semata-mata waktu menyampaikan, waktu memberikan harus semata-mata mencari ridho Allah lillahi ta'ala, bukan karena ingin dipuji, ingin didengar, ingin disayang kepada orang lain. Kalau niatnya begitu, lain lagi nilainya. Itu sudah terhinggapi penyakit yang namanya diantaranya penyakit rohani, penyakit yang membahayakan baik dunia maupun akhiratnya. Karena penyakit rohani ini adalah bisa menghilangkan pahala atau balasan yang baik. Kelihatannya banyak, ternyata tidak ada orang yang tahu di jiwanya atau hatinya dihinggapi penyakit. Lain lagi kalau begitu ceritanya, naudzubillah. Waktu hidup di dunia kita mempunyai ilmu dan kita sampaikan pada orang lain, itu juga merupakan amal jariyah. Karena rizki jangan dikira itu bentuk materi saja, saudaraku di mana saja berada. Rizki bentuknya macam-macam, ada yang konkret, ada yang abstrak. Yang konkret termasuk materi dunia, rumah atau tempat tinggal, kendaraan yang bisa dilihat indera manusia, itu yang konkret. Yang abstrak atau tidak terlihat, tidak kelihatan, termasuk sabar, ilmu pengetahuan, neriman, syukur, itu juga bentuk rizki semua. Makanya ilmu tadi juga termasuk tergolong dalam bentuk rizki yang disampaikan kepada orang lain, itu merupakan sedekah jariyah lewat ilmu pengetahuan. Makanya sampaikanlah ilmu kita. Kalau memang mempunyai ilmu dibutuhkan orang lain, jangan disimpan saja. Orang berdakwah atau berjuang memang harus mempunyai ilmu. Dan kita ingin berjuang, ingin dakwah, jangan terus menunggu besok ilmunya kalau sudah tinggi, sudah sebesar gunung misalkan. Jangan. Ada sebuah hadis, balighu anni walau ayatan. Balighu sampai no sapa sira kabeh anni saking ingsun nabi, walau ayatan lan senajan anane iku ayatan saayat. Itu kalau memang Al-Qur'an. Kalau memang bab fikih, walau baban atau senajan anane iku sak bab au fasalan atau sak fasal. Yang penting bermanfaat pada orang lain. Maka kita beruntunglah kalau bisa bermanfaat kepada orang lain. Makanya kita jangan bosan-bosan, jangan lelah, merasa lelah. Berdoa kita dijadikan mudah, semoga kita dijadikan orang yang soleh-soleh, orang yang soleh-solehah. Khairun nas anfa'uhum linnas, orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu termasuk yang baik-baiknya manusia, termasuk tanda-tandanya orang yang soleh.
Sekali lagi, orang yang soleh-solehah itu pasti pandai mengerti, bijak dalam segala hal. Kalau memang salah mau diingatkan dan berterima kasih karena semata mencari ridho Allah. Itu di antara tanda-tandanya orang soleh. Masih banyak lagi. Kalau tanda-tandanya hanya pandai, apakah menjamin pasti soleh-solehah? Belum pasti. Kalau salah, coba diingatkan saya. Mengapa? Di zaman akhir ini banyak orang yang pandai, tapi kalau salah tidak mau diingatkan, berarti kan tidak soleh-soleh. Sudah nyata-nyata salah, sudah kelihatan jelas salahnya, masih mencari argumentasi atau alasan untuk menutup-nutupi kesalahannya. Ini diantaranya orang yang pandai, tapi tidak mengerti. Ingat dalam Al-Quran, yang takut kepada Allah bukan hanya orang yang pandai, tapi orang yang alim, orang yang mengerti. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguh orang yang takut pada Allah adalah orang yang alim, orang alamah, para orang-orang yang mengerti. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Itu dalam sebuah ayat Al-Quran. Kita semua sudah mengerti. Makanya kita harus watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Watawasaulan, saling menasihati sapa sira bil haqqi, kelawan kebenaran. Watawa saulan, saling nasihatano sapa sira kabeh bisabri, kelawan kesabaran. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling menasihatilah kepada kalian semua pada dalam kebenaran dan kesabaran. Jangan merasa nyok alim sendiri, jangan merasa nyok suci, jangan merasa sok yang hebat segala-galanya. Ingatlah, Allah Maha mengetahui isi jiwa atau hati kita semua, baik yang kita rahasiakan maupun kita terang-terangkan pada orang lain. Kalau kita sudah mempunyai keimanan yang kuat, akan menghinggapi terus-menerus dan dihantui sesuatu semata-mata karena Allah melihat pada kita semua. Saudaraku semua, di mana saja berada, semoga kita semua ditunjukkan kepada Allah ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoi. Apa yang telah kita kerjakan dan apa yang akan kita kerjakan mendapatkan ridhonya. Serta semoga anak-anak kita dijadikan anak yang soleh-solehah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebagai generasi penerus yang tangguh, yang kuat dalam segala-galanya. Semuanya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.